Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta Barat dengan saya Dini Dwi Purwanti dari SDN Cengkareng Timur 19 Petang dan saya Fauzia Ulfa dari SDN Cengkareng Timur 17 pagi. Saya Dina Mahdalena dari SDN Duriko Sambi 05 Petang. Oke, kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terkait tentang pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan, Bu Dini. Waalaikumsalam, Bu Fal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat, Bu Fal. Alhamdulillah. Bu Dini hari ini akan melakukan proses coaching. Iya betul Ibu. Ya, sebelum melakukan proses coaching, saya akan menjelaskan terkait isi pra supervisi. Oke, siap. Baik, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Yang terkait apakah Bu Dini sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Betul. Nah, kompetensi inti itu terdiri dari kehadiran penuh, Ya. presence. Selanjutnya yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap Ibu. Jangan lupa ketika proses coaching tersebut untuk menggunakan alur tirta dan rasa sebagai acuan ya Bu ya. Kemudian juga jangan lupa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Bu Dini. Ya. Yang pertama terkait kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, baik, itu sudah bagus sekali Bu Dini. Nah, dari bagian kompetensi tersebut, bagian mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Oke, baik. Untuk secara spesifiknya saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Oke, yang pastinya saya ingin si coachee ini mendapatkan solusi permasalahan dan mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Baik, terima kasih Bu Dini atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai kita akan mengobrol-ngobrol kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Dina. Lagi sibuk nggak nih Bu Dini nih? Alhamdulillah saya sedang ada jam kosong Ibu. Ada apa nih Bu? Sebenarnya ada sedikit hal nih yang ingin saya obrolkan dengan Bu Dini. Oke, baik. Ibu gimana kabarnya? Kayaknya urgent banget nih, ada yang dibicarakan apa nih? Iya nih, lagi ada yang saya sedang pikirkan, makanya sekarang akhir-akhir ini saya agak sedikit nggak tenang gitu. Kenapa nggak tenangnya Bu? Ada apa? Ada masalah apa Bu emang? Biasa Bu, anak-anak di kelas. Jadi kan di kelas saya tuh ada satu anak yang ABK, berkebutuhan khusus gitu. Oke, baik. Jadi masalahnya ini terkait tentang anak ABK ya Bu ya, yang di kelas Ibu ya. Iya, kemudian betul sekali, mempengaruhi pembelajaran di kelas gitu. Iya, sangat Bu. Jadi kondisinya anak ini selain dia tidak mengerjakan tugasnya, ternyata dia juga mengganggu teman-temannya di kelas, sehingga teman-temannya yang di kelas pun dalam mengerjakan tugas agak lambat, sehingga ketika waktunya harusnya sudah dikumpulkan, karena diganggu oleh anak tersebut, akhirnya nggak selesai. Oke, baik. Emang seberapa mengganggunya sih Bu anak si ABK ini di dalam kelas tersebut? Lumayan mengganggu sih Bu. Kalau kita kasih skor nih dari 1 sampai 10, saya bisa sebut di 6 sih, tapi menurut saya itu sudah sangat mengganggu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Dina, memang siswa yang baik di kelas itu seperti apa sih Bu?
siswa yang baik seharusnya ya paling tidak dia tidak mengganggu temannya. Oke. Dia bisa menyelesaikan tugasnya yang diberikan dengan tepat waktu. Oke, baik. Jadi memang permasalahannya si anak ABK ini. Oke, baik. Kalau misalkan kita ngomongin rencana nih, rencana Bu Dina yang ingin Ibu lakukan itu apa memang Bu, untuk menangani si anak ABK tersebut? Mungkin saya akan terlebih dahulu memanggil orang tuanya, Bu. Oke, baik. Di situ mungkin saya akan ajak ngobrol orang tuanya untuk menceritakan bagaimana kondisi anak tersebut di kelas. Selain itu mungkin bisa saya sarankan untuk mengikuti tes IQ ya di rumah sakit untuk mendapatkan saran dari dokter tentang proses pembelajaran yang bagaimana sih yang seharusnya didapati oleh anak tersebut. Oke, itu udah rencana yang bagus tuh Bu. Iya, Nah, Bu. kalau misalkan kita bicarakan rencana lagi nih ke depannya, kemudian rencana apa lagi yang akan Bu Dina lakukan gitu Bu terhadap anak ABK ini? Nah, masalahnya kan di sini juga saya mengkhawatirkan kalau orang tua tersebut tidak mau melaksanakan saran saya gitu kan, iya. untuk mengikuti tes IQ. Mungkin ketika hal itu terjadi, saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Dan saya akan minta saran dari ibu kepala sekolah, dan mungkin saya akan meminta ibu kepala sekolah untuk istilahnya mempertebal saran dari sekolah supaya anak tersebut mau untuk mengikuti tes IQ. Wah, rencananya udah bagus banget ini Bu Dina. Ya, mudah-mudahan sih Ya, bisa berjalan mudah-mudahan lancar sih. ya Bu ya. Nah, Iya, ya mudah-mudahan. untuk Bu Dina. menjalankan rencana ini kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan Ibu? Lebih cepat sih lebih baik ya Bu Dini ya. Saya sih rencananya dalam 2-3 hari inilah saya ajak ngobrol orang tuanya. Oke, baik. Mudah-mudahan nih Bu rencana Ibu berjalan lancar. Amin, amin ya Ketika Rabbal alamin. kita sudah tahu nih Bu ya, anak ini nantinya kemudian hasilnya pun keluar gitu. Komitmen apa sih yang akan Ibu laksanakan setelah Ibu mengetahui ngetreatment anak ABK ini? Ya baik Bu Dini, tentunya setelah anak tersebut selesai mengikuti tes IQ, Ya. saya akan melihat hasil rekomendasi dari dokternya, bagaimana kondisi atau kebutuhan anak terhadap proses belajar ini. Oke. Nah, dari hasil tersebut saya akan ikuti saran dari dokter tersebut. Oke, baik. Mudah-mudahan rencana Bu Dina berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Kemudian Ya juga Rabbal orang tua alamin. juga bisa mau bekerja sama Iya, itu dengan sangat saya sekolah. harapkan. Yes. Jadi biar anak ini pun di sekolah, di kelas pastinya ya, biar di kelas ini tidak mengganggu teman-temannya Iya, yang lain lagi. iya, Jadi itu dia yang bisa saya harapkan, iya, Bu betul. Dini. Bisa kelas pun bisa jadi kondusif lagi gitu ya. Oke, Betul semangat ya Bu sekali. Dina ya. Terima kasih Bu Dini nih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Bu Dini, terima kasih banyak nih. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Dini, saya merasa tenang dan lega. Baik Bu Dini, tadi Bu Dini sudah melakukan proses coaching dengan Bu Dina. Ya, betul Ibu. Baik, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi. Oke, siap. Baik, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik. Tadi saya sudah mengcoaching Bu Dina ya Bu ya, dan saat mengcoaching tadi pun saya menggunakan alur Tirta, di mana di situ saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksinya, serta tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali si coachee untuk menceritakan permasalahan yang ada di kelasnya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik, tadi juga saya sudah mengamati sekaligus menilai berdasarkan rubrik penilaian Ya. bahwa proses yang sudah Bu Dini lakukan itu memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik.
Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bu Dini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Oke, baik. Tentunya saya ingin lebih memahami ya Bu ya, memahami lagi proses Tirta sehingga melakukan coaching bisa lebih baik lagi Bu ke depannya gitu. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Semoga, amin. Iya. Demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.